Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana nih? Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama Idasa di sini. Oh iya teman-teman, nggak terasa ya, kita itu sudah hampir 2 bulan bekerja di rumah, aktivitas di rumah, belajar di rumah. Nah, ada beberapa orang atau mungkin di antara kita banyak yang berkurang penghasilannya, nggak kerja. Aduh, gimana dong ini, tabungan udah terkuras. Nah, sekarang nih aku mau bagi-bagi tips nih buat kalian. Tips hemat di masa pandemi. Ala-ala ida saya gitu ya. Tips yang pertama adalah mengurangi belanja. Oke, jika kita biasanya itu suka beli baju tiap bulan, beli sepatu tiap bulan, tas tiap bulan, untuk kali ini bisa dikurang-kurangin. Buat skala prioritas, mana nih yang jadi kebutuhan utama, itu dulu ya yang didahulukan. Yang kedua, nih, jika kalian terpaksa nih udah ngebet banget nih, udah gak tahan banget buat belanja, atau mungkin harus belanja terutama kebutuhan pokok. Nah, yang kedua itu manfaatkan voucher belanja atau voucher diskon. Nah, aku lihat di sosmed itu banyak ya brand-brand dan juga minimarket itu yang memberikan voucher. Ada yang gratis, voucher belanja senilai berapa gitu. Ada juga yang berupa voucher diskon. Nah, lumayan kan, bisa untuk menghemat. Tips yang ketiga adalah dengan ikut giveaway. Pasti tahu dong giveaway itu apa. Nah, biasanya nih yang di IG itu banyak banget itu brand-brand, terus dari berbagai macam produk ya, dari makanan, minuman, fashion, itu banyak yang ngadain giveaway. Dan giveaway-nya kan lumayan tuh, siapa tuh kita dapat. Ada yang hadiahnya itu berupa gadget, ada yang fashion, ada yang paket parcel, ada yang voucher belanja. Kan lumayan juga, siapa tuh itu jadi rezeki kita di situ. Asik kan? Sambil ya biar kita juga jempolnya bermanfaat gitu. Jangan cuma ngegosipin orang doang di sosmednya. Yang keempat dari aku nih adalah ini terutama buat kalian yang suka gonta-ganti fashion, tapi berhubung sekarang lagi keadaan seperti ini, ekonomi sulit gitu ya. Ada nih triksnya dari aku, itu dengan memodifikasi fashion kalian. Ya, dengan reuse atau DIY gitu. Nah, mungkin ya kasih contohnya di sini ya, gambarnya tuh. Mungkin pakaian juga bisa dimodifikasi, tas juga bisa, sepatu juga bisa. Dan kalian bisa cari itu tutorialnya di YouTube, banyak tuh DIY gitu. Terus mungkin di grup-grup di Facebook itu juga ada banyak tuh yang tutorial handmade gitu. Itu biasanya kan mereka ada yang ngasih videonya, ada yang ngasih fotonya. Kita bisa belajar di sana. Kalau yang suka ngejahit kan bisa tuh, bajunya yang tadinya modelnya gini kita rubah dikit gitu. Atau sepatu kita rubah jadi tambahin ini. Di samping bisa menghemat, itu kan bisa untuk mengisi waktu kalian selama di rumah aja daripada bengong, kan lumayan. Terus tips yang kelima nih, menurut aku itu kalian bisa coba usaha baru yang tanpa modal. Jika kalian biasanya kan kerja selama di rumah aja bingung, nah kalian bisa mencoba usaha. Nah, berhubung sekarang itu kan nggak boleh keluar, bukan nggak boleh sih, tapi lebih ke dibatasi. Jadi nggak ada salahnya manfaatin gadget kita untuk usaha online. Terserah kalian sukanya apa. Kalau misalkan bener-bener nggak ada modal, kalian bisa kerjasama sama temen atau sama toko atau sama warung atau siapapun itu, saudara juga itu yang punya usaha, dan kalian cuma menjualkan dengan share foto-fotonya gitu kan. Yang penting kuotanya aman. Oke. Terus sekarang tips yang ke-6 nih, jika kalian ini aku tuh boro-boro mau usaha, nggak punya modal buat ngisi kuota aja susah, gimana dong? Nah, ini bisa nih buat yang sangat-sangat terbatas nih, sampai buat kuota aja harus diirit-irit, bahkan sampai nggak bisa beli kuota. Jadi kalau mau lihat YouTube harus nebeng ke wifi tetangga atau wifi temen. Ini bisa coba berkebun. Aku nggak punya tanah kak. Oh, nggak masalah ya, berkebun sekarang itu nggak harus di sawah, nggak harus di tanah yang lapang. Bisa juga dengan pot, dan bisa juga dengan hidroponik. Terus gimana dong bahan-bahannya, aku nggak tahu nih. Nah, jika kalian
bingung atau nggak punya modal untuk membeli benihnya, bibitnya atau apanya gitu, itu bisa memanfaatkan sisa-sisa dapur ya. Misalnya nih kayak contoh nih sayur kangkung itu kan biasanya masih ada akarnya tuh, nah itu bisa kita tanam lagi. Atau bumbu dapur juga bisa, kayak jahe, kunyit, bawang merah, dan masih banyak lagi ya, itu bisa kita tanam sendiri di pot. Itu kan bisa lumayan, nanti bisa buat bumbu masak sendiri, bisa berhemat. Nah, untuk caranya kalian bisa dong buka-buka di web atau buka-buka di YouTube, itu banyak sekali tuh yang memberikan tutorial seperti itu. Terakhir yang ketujuh nih, tips dari aku, ini juga masih ada hubungannya dengan yang keenam tadi. Ini untuk yang benar-benar harus menghemat kuota, bahkan nggak bisa main gadget. Jadi selain berkebun tadi, ini juga bisa beternak hewan. Ya, hewan yang kira-kira cepet dipanen, udah gitu juga mudah perawatannya. Nah, itu contohnya adalah ayam sama lele, karena mereka itu perawatannya gampang ya, begitu makanannya juga gak terlalu sulit buat dapetin. Bisa juga sisa makanan dari kita, sisa sayur itu dikasih makan ke mereka. Nah, ayam itu kan bisa kita ambil telurnya, bisa kita ambil dagingnya, terus mungkin bulunya juga bisa buat kerajinan nih untuk yang ingin usaha. Terus kalau lele, nah itu kan lumayan untuk nambah gizi, nambah protein. Nah, gimana teman-teman? Oke kan tips dari aku? Kalau misalkan masih ada yang kurang, atau mungkin di antara kalian ada yang punya tambahan nih tips lagi untuk bisa berhemat di saat pandemi seperti ini, boleh ditulis di komen di bawah ya, biar teman-teman yang lain juga bisa bertambah wawasannya, bisa punya inisiatif lagi cara untuk berhemat. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share ke seluruh sosial media kalian semua. Dan nantikan juga video-video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dah.